Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Resares. Di video kali ini saya mau lanjutin lagi bro untuk project miniatur yang dibuat dengan menggunakan mesin 3D printer ini. Nah, kalau kemarin di part satunya udah dibuat video tentang pembuatan desain 2 dimensi dan 3 dimensinya, sekarang lanjut lagi untuk gimana sih caranya menghaluskan hasil cetakan dari 3D printer yang masih cukup kasar ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini setelah dihaluskan. Kalau teman-teman penasaran gimana caranya, tonton terus ya videonya sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke? Nah, untuk part yang dihaluskan ini bagian kabin, interior, sama beberapa aksesoris lainnya. Untuk bagian kabinnya sendiri kemarin sudah di print dengan cara terpisah. Ini bagian kabinnya, bumper, terus grill. Ini bagian atap, terus bagian belakangnya dari kabin. Dan ini fender atau slabbernya, sambungan bagian bawah, ini kepetnya, terus sama spionnya. Ini nanti yang perlu dihaluskan. Untuk interiornya ada kursi atau seat, terus lantai nggak perlu sih. Bagian setir sama dashboard, terus door trim. Untuk bagian interiornya. Terus aksesorisnya ini box tangkinya dan filter udara. Sama ini bro, aki sama dudukan akinya ini. Nah, mungkin cukup itu aja. Nah, untuk selanjutnya karena kabinnya ini saya print secara terpisah, terus ini harus digabungkan atau disatukan dulu menggunakan lem G atau lem Korea. Lanjut lagi untuk lem bagian sambungan bawahnya, terus juga sama fender atau slabbernya. Nah, dan seperti ini hasilnya setelah dilem atau disatukan semua bagian kabinnya. Ini nanti kalau bumpernya dipasang pas terakhir aja atau dilem pas terakhir. Untuk grillnya ini juga dipasang nanti pas terakhir aja biar gampang kita saat ngalusin atau dempulnya. Dan selanjutnya kita siapkan bagian-bagian yang akan kita amplas atau kita haluskan ini bro. Untuk proses pengamplasan yang pertama ini saya menggunakan amplas nomor 180 atau yang lebih kasar lagi juga bisa bro, sesuai kebutuhan aja. Amplas sampai halus untuk bagian kabin dengan merata sama bagian bumpernya. Amplas juga untuk bagian interiornya. Bagi teman-teman yang punya mini grinder seperti ini bisa juga mengamplasnya dengan menggunakan mini grinder ini. Tapi harus hati-hati karena untuk pengamplasan menggunakan mini grinder ini menimbulkan panas yang cukup lumayan, bisa membuat leleh plastik PLA ini. Jadi nggak usah ditekan terlalu dalam, cukup diambang-ambang aja. Setelah diamplas menggunakan mini grinder biasanya akan sedikit bergelombang amplasannya, jadi harus diratakan menggunakan amplas biasa lagi. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses epoksi tahap pertama. Tapi sebenarnya proses ini bisa di skip atau langsung ke proses dembul aja.
Tapi biasanya saya di epoksi dulu ya bro, biar kelihatan yang bagian masih kasar atau bolong-bolongnya. Untuk tahap epoksi ini bisa menggunakan cat epoksi model semprot seperti ini atau cat epoksi kalengan. Mereknya terserah, bisa Samurai, Sapporo ataupun Pilok. Untuk proses epoksinya sendiri ini diusahakan sedikit agak tebal ya bro, biar bisa nutup pori-pori atau celah-celah yang masih kelihatan setelah proses amplas tadi. Nah ini dia setelah selesai di epoksi, sudah lumayan halus dan tertutup ya permukaan yang garisnya kasar-kasar tadi. Dan sebelum kita masuk ke proses dempul, sebaiknya diamplas dulu. Ya, untuk proses dempulnya ini saya menggunakan dempul plastik merek Alpha Gloss. Ini ukurannya 1/4 kilo. Untuk proses pendempulannya ini usahakan tipis-tipis aja ya bro, biar nanti kalau ngamplasnya nggak terlalu lama. Dan yang penting harus rata. Karena saya kurang ahli dalam dempul-mendempul ini bro, jadi pakai tangan aja biar gampang ratanya. Nah lanjut untuk dempul bagian kabinnya. Tetap ya dempulnya harus tipis-tipis. Terus jangan lupa juga buat memperhatikan nut-nut atau garis-garis di bodinya ini, biar nanti nggak hilang. Nah ini dia part-part yang udah kita dempul tadi, tinggal nunggu kering terus kita amplas lagi bro. Untuk amplasnya sendiri ini masih sama seperti tadi, amplas nomor 180. Tidak lupa juga untuk mengamplas bagian interiornya ini. Nah, seperti ini hasilnya setelah kita amplas tadi. Cukup lumayan halus kan? Nah, ini diperhatikan untuk garis-garis bodinya jangan sampai hilang. Terus siap kita untuk epoksi lagi, biar makin halus bro. Nah, dan kurang lebih seperti ini hasilnya setelah kita epoksi yang tahap terakhir. Selanjutnya siap untuk naik cat dasar. Gimana bro, udah kelihatan menggoda kan kabinnya? Nanti tinggal kita kasih cat warna kuning standar warna Kenter ya. Nah, ini untuk bagian bempernya, bagian grillnya. Nah mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Nanti untuk proses update project ini selanjutnya ditunggu aja di video yang akan datang ya bro. Oke, terima kasih sudah menonton.